Baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang prosesor SAP3. Nah, prosesor SAP3 ini masih komputer 8 bit, tapi dia sudah mempunyai arsitektur sama dengan mikroprosesor 8085. Nah, perangkat instruksi SAP3 ini lebih lengkap daripada SAP2 yang sebelumnya. Perbedaannya itu terletak pada jumlah register dan banyaknya instruksi. Jadi di sini registernya lebih banyak, instruksinya lebih banyak dibandingkan dengan SAP2. Nah, register baru yang terdapat pada SAP3 itu adalah register SP stack pointer yang lebarnya itu 16 bit dan register D, E, H, dan L yang masing-masing lebarnya adalah 8 bit. Jadi ada penambahan register baru di dalam SAP3. Nah, konsep baru yang ada pada SAP3 itu adanya stack atau tumpukan. Nah, tumpukan adalah bagian dari memori yang disediakan untuk menangani penyimpanan data sementara. Nah, data itu akan disimpan dan diambil dengan aturan last in first out (LIFO). Nah, data yang terakhir masuk itu adalah data yang pertama yang bisa dikeluarkan. Jadi yang last in first out. Jadi yang terakhir masuk di dalam tumpukan, maka itulah data yang akan diambil pertama. Nah, konsep baru yang ada pada SAP3 itu seperti ini. Jadi ada program counter, ini registernya. Itu lebarnya itu 16 bit dengan alamatnya dari 00 sampai FFF. Nilai program counter itu masuk ke MAR. Nah, instruksi dilaksanakan secara berurutan dari alamat 000 sampai ketemu instruksi halt atau selesai daripada proses instruksi. Kemudian yang kedua register stack pointer SP. Nah, ini juga 16 bit. Register baru ini mengendalikan satu bagian memori yang dikenal sebagai tumpukan atau stack. Jadi nanti kalau kita operasi tumpukan, maka nanti stack pointer itu berperan. Kemudian akumulator ini sudah asing lagi dari kemarin, juga di SAP2, SAP1 kita juga berkenalan dengan akumulator. Sama, 8 bit digunakan untuk operasi aritmika dan logik, menyimpan sementara hasil operasi ALU, jangkauan dari bilangan tak bertanda yang dapat ditangani yaitu 0 sampai 255, kemudian untuk bilangan yang bertanda atau bilangan complements 2 yang bertanda yaitu dari min 128 sampai positif 127. Kemudian di buffer itu 8 bit digunakan untuk operasi aritmatika dan logika, jangkauannya dari bilangan tak bertanda yang dapat ditangani 0 sampai 255 dan bilangan yang bertanda itu dari min 128 sampai positif 127. Kemudian register selanjutnya adalah C counter 8 bit bisa digunakan untuk menyimpan data sebagai register counter. Kemudian register D, E, kemudian H dan L, DEHL itu sama 8 bit semua. Ini untuk pemrosesan data yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada register F. Ini register 8 bit. Ini bertugas menyimpan bit-bit flex ya seperti S, Z dan sebagainya. Oke, sekarang kita bicarakan tentang instruksi pemindahan data. Ya, yang di prosesor SAP3 itu lebih banyak register yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Register yang bisa digunakan A, B, C, D, E, H, dan L. Yang pertama perintah move. Instruksi ini memindahkan data antar register, maka format instruksinya adalah move register, register. Contoh, misalnya kita gunakan perintah move A, B, maka instruksi ini akan menyalin isi daripada register B masuk ke dalam register A. Setelah instruksi ini maka dijalankan, maka isi daripada register A itu akan sama dengan isi daripada register B, ya, sama dengan mengcopy istilahnya, walaupun istilahnya adalah move. Kemudian move immediate MPI. Ini instruksi memindahkan 8 bit data ke dalam register. Format instruksinya MPI register, byte. Jadi misalnya MPI A, 4E hexa.
Artinya di sini data akumulator itu akan diisikan data yang besarnya adalah 4E heksa. Jadi 4E heksa ini akan dimasukkan ke dalam register A akumulator. Nah, karena lebar akumulator hanya 8 bit, maka isi yang terkandung di dalamnya terbatas pada representasi bilangan tak bertanda 0 sampai 255 dan bilangan bertanda min 128 sampai plus 127. Nah, terlepas dari jenis representasi bilangan yang dipakai, pemrogram perlu mendeteksi adanya overflow atau pelimpahan, yaitu hasil jumlahan atau pengurangan yang terletak di luar jangkauan normal dari akumulator. Untuk hal ini, maka diperlukan bantuan dari carry flag. Contoh, misalnya A100001101. Nah, pada saat register A ditambahkan dengan isi suatu register, misalnya B, yaitu 11000100, maka kalau kita jumlahkan ini 0 tambah 11, 0 tambah 00, 1 tambah 1 0, ada 1 di atasnya, 1 tambah 1 0, ya, 0 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 0, kemudian ada 1 di sini. Nah, kita turunkan ke sini. Nah, 1 di sini ini di luar daripada hasilnya. Hasilnya itu register A berisi 01010001. Nah, karena ada carry di sini, artinya ada limpahan dari hasil penjumlahan ini, maka carry flag-nya itu akan bernilai 1. Oke. Selanjutnya adalah instruksi add. Nah, instruksi ini menjumlahkan isi dari register yang ditunjuk dengan isi akumulator. Hasil penjumlahan disimpan dalam akumulator dan keadaan carry flag set atau reset. Nah, bergantung pada nanti ada atau tidaknya carry yang dihasilkan pada akhir operasi. Contoh, formatnya ya. Format instruksinya adalah add register. Register yang digunakan bisa A, B, C, D, E, H, atau L. Misal, A sama dengan 1110001 dan E sama dengan 0001000. Maka kalau kita gunakan perintah add register, maka kita gunakan perintah add E. Nah, artinya data yang ada di E itu akan dijumlahkan dengan data yang ada di akumulator. Maka akumulator 1111001 dijumlahkan dengan 0001000. Ini kalau kita jumlahkan 1 tambah 01, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 11, 1 tambah 01, 1 tambah 01, 1 tambah 01, 1 tambah 01. Maka hasilnya adalah di register akumulator itu berisi 1111001. Nah, karena tidak ada pelimpahan dari hasil penjumlahan ini, maka carry-nya bernilai 0. Kemudian instruksi ADI, ya. Nah, apa ini ADI? Instruksi ini menjumlahkan data tertentu dengan isi akumulator. Hasil penjumlahan disimpan dalam akumulator dan keadaan carry flag set atau reset itu bergantung pada ada atau tidaknya carry yang dihasilkan pada operasi ini. Formatnya adalah ADI bytes, ya. Misalnya A1110001 dan byte sama dengan 001000 atau 08 heksa. Nah, kalau kita kasih perintah ADI 08 heksa, maka akumulator yang nilainya 11110001 akan dijumlahkan dengan nilai byte ini, yaitu 08. Ini nilainya 08. Maka kita jumlahkan 01 tambah 01, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 tambah 11, 1 tambah 01, 1 tambah 1, 1 tambah 01, 1 tambah 01. Nah, hasilnya ini adalah F9 heksa. Ini adalah yang masuk ke register akumulator. Nah, carry-nya karena tidak ada pelimpahan hasil penjumlahan, maka carry-nya bernilai 0. Oke, selanjutnya adalah instruksi subtract. Nah, subtract itu adalah pengurangan.
Jadi mengurangkan nilai satu register dengan akumulator dan hasilnya disimpan pada akumulator. Ketika terjadi peminjaman bilangan karena nilai akumulator lebih kecil dari nilai register, maka carry flag itu diset 1. Nah, pengertian carry dan borrow dalam ini berefek sama terhadap flag tersebut. Format instruksinya adalah subset register. Misalnya sub B, maka instruksi ini akan mengurangkan nilai akumulator dengan isi register B. Jika hasilnya negatif, maka carry flag akan bernilai 1. Kalau hasilnya positif, ya carry flag bernilai 0. Kemudian subset which borrow. Nah, instruksi ini mengurangkan nilai satu register dengan akumulator dengan menyertakan nilai peminjaman, ya, atau borrow yang terdapat pada carry flag. Hasil akhir disimpan pada akumulator. Formatnya SBB register. Contoh SBB B. Nah, instruksi ini akan mengurangkan nilai akumulator dengan isi register B yang telah ditambahkan dengan carry flag. Nah, seperti ini misalnya. Kita isi A sama dengan 001110000, B isinya 00010001 dan carry flag sama dengan 1. Nah, ketika ada perintah SBB, maka nilai register B itu akan ditambahkan dengan nilai carry flag. Jadi yang 001001 yang ada di B ditambah dengan 1. Maka hasilnya B akan berisi 00100010. Kemudian hasilnya akan dikurangi terhadap register A. Jadi akumulator yang nilainya 00111000 itu dikurangi dengan register B yang sudah ditambahkan dengan carry. Maka 00010010. Ini kita kurangkan. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1 nggak bisa, kita pinjam 1 di sebelahnya, maka 1. 0 dikurang 1, 1. Nah, di sini tinggal 1. 1 dikurang 0, 1. Satunya tidak dipinjam di sebelahnya, maka ini tinggal 0. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. Maka hasil akhirnya adalah 00100110 dengan nilai carry flag sama dengan 0 karena tidak ada peminjaman di sini, dan A sama dengan 00100110. Nah, instruksi selanjutnya adalah instruksi penambahan 1, pengurangan 1, dan rotasi, increment, decrement, dan rotates. Yang pertama kita lihat adalah increment. Nah, instruksi ini menambahkan nilai 1 terhadap register operan. Register operan pada instruksi ini bisa A, B, C, D, E, H, atau L. Formatnya adalah increment register. Ya, misalnya register B berisi 00100011. Kalau kita kasih instruksi increment B, maka kita tambahkan 1 pada register B. Maka setelah instruksi ini kita tambahkan 1 ke B, maka hasilnya jadi 00100100. Jadi kita kasih 1 di sini. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0, 1. Maka 100, ya. Oke, instruksi increment tidak berpengaruh terhadap carry flag, tapi berpengaruh terhadap bendera tanda sign flag dan bendera zero flag. Misal register L nilainya 11111 atau kita sebut F di sini. Nah, dengan flag awal S sama dengan 1, flag 0 sama dengan 0, flag carry sama dengan 0. Setelah instruksi increment L, jadi ini nilainya ditambah 1. Kalau ditambah 1 maka ini jadi 0 semua. Ya, 00000. Nah, sisanya itu adalah 1. Nah, 1 ini sebagai carry. Maka dari hasil ini kita dapatkan bahwa sign flag-nya bernilai 0, ya, kemudian zero flag-nya sama dengan 1, dan carry flag-nya adalah 0, ya, karena di sini nilainya 0 semua. Ya, walaupun di sini ada carry, tapi tetap carry-nya itu tidak dihitung. Jadi tetap nilainya sama dengan 0, ya. Dan hasilnya 0 sama dengan 1, sign flag-nya nilainya jadi 0. Karena tadi nilainya 1, sekarang jadi sign flag-nya 0.
Kemudian discrement pengurangan 1. Formatnya adalah DCR register. Register B misalnya 00100011. Ketika dikasih instruksi discrement B, maka akan mengurangkan 1 terhadap register B. Maka setelah instruksi tersebut, nilai B yang tadinya 00100011 dikurangi 1, maka hasilnya 00100010. Nah, instruksi discrement tidak berpengaruh terhadap carry flag, tapi berpengaruh pada sign flag dan zero flag. Misal, register L sama dengan 000 dengan flag awal S sama dengan 1, Z sama dengan 0, kemudian carry sama dengan 0. Setelah instruksi discrement L, yaitu kita mengurangkan 000 ini dengan 1, maka ini hasilnya adalah 1111 semua, karena ini dikurangi 1, dan carry-nya adalah 1 karena dia minjem 1 di sini. Nah, dengan demikian maka hasilnya B itu akan bernilai 111111, ya. Nah, dalam hal ini sign flag-nya sama dengan 1, zero flag-nya sama dengan 0, dan carry flag-nya sama dengan 0. Karena carry flag-nya tidak berubah, walaupun di sini ada perubahan, tapi carry flag-nya tidak terpengaruh, ya. Oke, selanjutnya adalah instruksi rotate. Nah, rotate di sini ada rotate all left RAL. Ini berfungsi memutar semua bit termasuk bit carry-nya ke kiri 1 bit. Nah, jadi misalnya ini adalah LSB-nya, maka dari MSB masuk ke carry-nya akan balik ke awal. Ya, misal carry sama dengan 1, A sama dengan 00110110. Setelah instruksi rotate all left RAL, maka kondisinya ini akan bergeser ke kiri. Yang 0 yang paling ujung atau kita sebut di MSB itu akan masuk ke carry, maka nilainya akan 0. Sedangkan carry ini itu akan pindah ke LSB, maka jadi 1. Maka nilai A itu akan jadi 01101101. Sedangkan carry-nya bernilai 0 karena MSB-nya adalah 0 masuk ke carry. Jadi posisi yang bit yang paling kiri register A akan berpindah ke carry, isi carry akan berpindah ke bit paling kanan register A. Isi register A bergeser ke kiri 1 bit. Oke. Kemudian rotate all right. Jadi kita putar ke kanan 1 bit, ya. Jadi di sini kita geser ke kanan 1 bit. Jadi dari MSB ke LSB, kemudian LSB akan masuk ke carry, dari carry akan masuk ke MSB. Misalnya carry-nya 1, A-nya 00110110. Ketika ada instruksi RAR, maka kondisinya adalah yang LSB-nya 0 ini akan dipindah bergeser ke carry, maka carry-nya akan bernilai 0. Yang 1 di carry itu akan mengisi titik kosong di A, maka jadi 100111011. Oke. Nah, ini kita ilustrasikan. Nah, sini carry-nya ini data awal, ini 1, ini data A. Maka ketika dilakukan perintah RAR, maka dia bergeser, yang 0 tadi keluar sini, kemudian akan masuk ke carry, carry-nya akan masuk ke sini. Oke, kemudian rotate left with carry RLC berfungsi memutar semua bit akumulator ke kiri tanpa melibatkan bit carry. Jadi bit carry-nya tidak masuk ke dalam rotate di sini. Misal, carry-nya 1, A-nya sama dengan 00110110. Setelah instruksi RAR, maka kondisi hasilnya adalah dia bergesernya ke kiri, maka ini akan bergeser ke kiri. Jadi 0-nya itu akan masuk ke carry, ya. Jadi yang tadinya carry-nya 1 akan jadi 0 karena MSB-nya adalah 0. Geser ke sini, carry-nya 0, ini akan bergeser 011011. Nah, di sini 0 yang bit terakhir di sini dia tidak diisi dari 1 yang dari carry ini, tapi tetap diisi dengan nilai 0. Jadi carry-nya tidak dilempar ke LSB. Jadi carry-nya hilang. Jadi digantikan dengan nilai 0 yang digeser tadi. Ya, yang di sini yang kekosongan di sini itu akan diisi dengan nilai 0.
Kemudian sebaliknya, rotate right with carry, RRC. Ya, misalnya carry-nya 1, A-nya 00110110. Ketika ada instruksi RAR, maka kita lihat di sini ya, 00110110 akan digeser ke kanan. Jadi digeser ke kanan, maka 0 ini akan keluar sini. Nah, 0 ini akan masuk ke MSB dan akan masuk ke carry. Maka carry-nya akan bernilai 0 dan di sini akan berisi 0. Ya, maka hasilnya 00011011. Jadi digeser diputar ke kanan. Kemudian perkalian dan pembagian dengan 2. Ya, RAL dan RAL dapat digunakan dalam proses perkalian dan pembagian terbatas dengan menggeser posisi 1 bit ke kiri sama dengan menghasilkan bilangan tersebut dengan 2. Jadi kita kalikan dengan bilangan 2. Misal carry sama dengan 0, A sama dengan 0000100. Ini kalau di dalam desimal nilainya adalah 4. Kemudian kita lakukan operasi RAL. Ya, jadi kita rotate ke kiri. Maka 0010 ini geser ke kiri, maka dia jadi 000100. Jadi dia ditambah 0 dari carry-nya ke sini. Maka ini nilainya sama saja dengan 8 desimal. Jadi 4 kali 2, jadi 8. Ya, kita perhatikan bahwa pergeseran 1 bit ke kiri menyebabkan nilai akumulator menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau kita geser sekali lagi, maka ini nilainya akan 16. Kita geser sekali lagi, maka nilainya akan 32 dan seterusnya. Tapi kalau digeser semua, nanti nilainya 0 semua. Oke, begitu pula dengan pergeseran 1 bit ke kanan, maka akan terjadi pembagian bilangan dengan 2. Misal, carry 0, A sama dengan 000100, itu 4 desimal. Kita kasih perintah RAL, maka hasilnya kita putar ke ke kanan. Ya, maka digeser ke kanan, 0-nya pindah ke carry. Maka ini hasilnya 0010. 10 adalah 2 desimal. Jadi sama saja 4 dibagi 2. Nah, kita perhatikan bahwa pergeseran 1 bit ke kanan menyebabkan nilai akumulator menjadi 1/2-nya. Perkalian dan pembagian dengan menggunakan instruksi RAL dan RAL sifatnya terbatas. Pertama, pengaliannya hanya 2 pada setiap pergeseran. Kedua, jika nilai carry tidak sama dengan 0, mungkin hasilnya akan berbeda karena nilainya akan mempengaruhi nilai A ini. Kemudian instruksi logika. Instruksi logika pada SAP3 terdiri dari instruksi ANA, ORA, EXTRA, dan COMPARE. Register yang berfungsi sebagai operan adalah A, B, C, D, E, H, dan L. Format instruksinya ANA register, ORA register, EXTRA register. ANA itu sama juga dengan logika proses NA, register. ORA sama dengan OR A, register. EXTRA itu sama dengan XOR A, register. Jadi yang dilakukan operasi logika adalah akumulator dan register. Misal A sama dengan 01101000. Kemudian register H 00111000. Maka kita kasih instruksi ANA H. Nah, ANA H berarti register H itu kita N-kan dengan akumulator. Jadi H-nya 001100, A-nya 01101000 kita N-kan. Ingat, N itu bernilai 1 jika dua-dua nilai bernilai 1. Selain itu dia nilainya 0. Maka yang 1 itu hanya yang satu-satunya, maka hasilnya 001100. Maka 00101000 setelah dikasih perintah N, maka nilai akumulator berubah jadi seperti ini. Kemudian kita OR-kan. Misalnya A tadi adalah ini, ya 01101000 diorkan dengan H 001111000. Maka ini kalau kita orkan 0 dengan 0000, 1 dengan 11, 0 dengan 11, 1 dengan 11, 1 dengan 01, 0 dengan 00. Ingat OR
dia akan bernilai 0 jika dua-duanya bernilai 0. Jika salah satu 1 atau dua-duanya 1, maka dia bernilai 1. Kemudian ekstra H, ini artinya kita XOR-kan H. Jadi nilai akumulator 0110100 dan H 00111100 itu kita XOR-kan. Nah, XOR itu kalau nilainya sama maka nilainya 0. Kalau nilainya beda maka nilainya 1 untuk yang dua perkalian dua register ini. Ya, 0 dengan 0 sama 0, 0, 0, 1 dengan 1 sama 0. 0 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0. Maka hasilnya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, nah pengoperasian logika AND, OR, dan XOR pada register dengan akumulator dilakukan bit per bit. Instruksi logika compare berfungsi untuk membandingkan isi register dengan isi akumulator. Perbandingan ini mempengaruhi sirupek. Jika register sama dengan isi akumulator, maka sirupeknya sama dengan 1. Jika berbeda, berarti sirupek sama dengan 0. Jadi, jika isi register sama dengan isi akumulator, maka sirupeknya 1. Jika berbeda, maka sirupeknya adalah 0. Nah, proses compare adalah proses pengurangan isi akumulator oleh isi register. Jika hasil pengurangan ini 0, artinya isi akumulator dan isi register sama, karena hasil sama berefek pada sirupek. Teknisnya, nilai akumulator akan disalin dulu ke register sementara TMPE, kemudian dilakukan proses pengurangan akumulator oleh register. Setelah selesai, maka nilai akumulator dikembalikan lagi. Oke, ini adalah instruksi logika dan aritmetika segera atau immediate instruction. Nah, immediate instruction itu adalah instruksi logika dan aritmetika ditulis dengan menambah huruf I pada akhir setiap instruksi. Konvensi ini menjadi ciri umum instruksi-instruksi segera. Instruksi segera dalam SAP 3 adalah ANI, ORI, XI, ADI, ACI, SUI, kemudian SBI, dan CVI. ANI itu adalah N, A, byte, ORI, OR A, byte, XI, XOR A, byte, ADI, add A, byte, dan seterusnya. Jadi ini langsung kita operasikan terhadap nilai yang tertera pada byte. Oke, contoh, misalnya akumulatornya 001010, maka kalau kita kasih instruksi ADI 5E hexa, maka nilai akumulator ini 011010 akan ini tadi adalah di jumlah X ya dengan 01011110 atau 5E hexa. Maka hasilnya kalau kita jumlahkan 11000110. Nah, instruksi ANI, ORI, dan XI melakukan operasi AND, OR, dan XOR terhadap register A dengan bilangan 1 byte dan hasilnya akan disimpan di akumulator. Instruksi ADI menjumlahkan isi akumulator dengan byte operan dan hasilnya disimpan dalam akumulator. Instruksi ACI menjumlahkan akumulator dengan byte operan dan hasilnya disimpan dalam akumulator. Jika hasil penjumlahan menghasilkan carry, maka carry tersebut dijumlahkan lagi dengan akumulator. Oke, misalnya akumulatornya 011010, kemudian kita kasih perintah ACI DEH. Artinya nilai akumulator itu kita jumlahkan dengan nilai DE, yaitu 1101, E-nya 1110. Maka kalau kita jumlahkan itu hasilnya 01001110 ya, dan menghasilkan carry 1. Nah, terdapat carry 1, maka karena ada perintah ACI, berarti carry-nya akan dijumlahkan ke akumulator lagi. Jadi akumulatornya yang 01001110 itu akan dijumlahkan dengan nilai carry tag-nya 1. Maka A akan berisi 01001111. Nah, instruksi ACI mengurangi akumulator dengan byte operan yang telah dijumlahkan dan hasilnya disimpan dalam akumulator. Oke, instruksi SBI menggunakan akumulator dengan byte operan yang telah dijumlahkan dengan carry dan hasilnya disimpan dalam akumulator. Contoh, misal register A sama dengan 001100 dan carry sama dengan 1. Kalau kita kasih perintah SBI 1A hexa, maka 001110 ini yang nilai
daripada ini 1AH itu kita tambahkan dengan carry, maka hasilnya 00110111. Nah, hasil ini dikurangkan terhadap register A. Jadi A yang 001110 dikurangi dengan nilai ini 00111011. Maka hasilnya adalah 00111101. Nah, hasil akhir ini adalah carry back sama dengan 0 dan A sama dengan 00111101. Instruksi CPI isi akumulator dengan byte operan. Jika isinya sama dengan K, nilainya akan zero flag-nya sama dengan 1. Jika tidak, maka zero flag-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut ke instruksi lompatan atau jump instructions. Ada banyak, ada jump alamat, ada JM alamat, ada JZ alamat, JNZ. Nah, kalau jump lompatan tanpa syarat, JM lompatan jika nilainya minus, JZ lompatan jika 0, JNZ lompat jika tidak 0. Nah, jump if positif, ada jump if carry, ada jump if no carry, ada jump if parity even, ada jump if parity odd. Ini banyak sekali yang ada di dalam prosesor SAP3. Oke, kita lihat jump if positif JP. Instruksi lompat besar ini dilakukan jika sign back sama dengan 0, artinya hasil operasi ALU sama dengan positif. Pada syarat terpenuhi, maka prosesor akan mengeksekusi instruksi yang ditunjukkan oleh operan alamat. Formatnya adalah JP alamat. Misalnya JP 08E5 hexa. Ya, maka dia akan menuju ke alamat 08E5 hexa. Ya, jika sign back-nya sama dengan 0. Kemudian jump if carry. Instruksi lompatan besar ini dijalankan jika carry back sama dengan 1, artinya operasi ALU menghasilkan carry. Ya, jadi misalnya di sini JC alamat, maka dia akan menuju ke alamat 08E5 kalau dari hasil instruksi sebelumnya menghasilkan carry. Kemudian jump if no carry, ini kebalikannya jika tidak ada carry. Ya, jika jadi hasilnya kalau instruksi sebelumnya tidak ada carry, ya maka dia akan loncat ke 08E5 hexa. Ini langsung menuju ke address ini. Oke, kemudian jump if parity even dan jump if parity odd. Selain sign flag, 0 dan carry, terdapat parity flags. Nah, flag ini akan menunjukkan paritas genap dari jumlah bit 1 pada hasil operasi ALU. Misalnya akumulatornya berisi 001011 dan register B 10011010. Maka pada pengusikan operasi add B, artinya A sama dengan A ditambah B, maka ini hasilnya adalah 1011001. Nah, kita hitung berapa jumlah bit satunya. 1, 2, 3, 4. 4 berarti nilainya adalah genap. Nah, maka paritasnya genap, maka parity flag-nya sama dengan 1. Nah, misalnya jam kalau misalnya seperti ini, ya nilainya adalah 00100110 itu A, B-nya 10011010, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1011000. Maka kita lihat bit satunya jumlahnya adalah 3. Maka ini paritasnya ganjil, maka parity flag-nya sama dengan 0. Instruksi JPE adalah instruksi lompatan besar jika paritas genap. Jadi jika parity flag-nya sama dengan 1. Jadi JPE alamat, jadi kalau parity flag-nya sama dengan 1, maka dia akan loncat ke alamat 5E32 hexa. Instruksi JPO itu jika paritasnya ganjil atau parity flag-nya sama dengan 0. Jadi JPO 4A56 dia akan menuju ke alamat ini jika parity flag sama dengan 0. Nah, instruksi register diperluas atau extended register, maka kalau di ALU itu lebarnya 8 bit, maka kalau kita ingin mendapatkan 16 bit, maka ada register yang berpasangan, ya, atau double byte. Jadi register itu nanti kita buat secara berpasangan, misalnya register DE, HL, ya, itu. Jadi kalau kita lihat ini B dan C kita pasangkan, ini jadi 16 bit. Nah, itu diwakili oleh D. DE ini juga jadi 8 bit 16, kita diwakili oleh D. HL diwakili oleh H. Nah, perintahnya adalah load extract
immediate. Jadi instruksi LXI menghasilkan data langsung dalam register berpasangan. Data yang dimasukkan lebarnya jadi 16 bit atau double. Misalnya LXI B, double. Nah, B mewakili pasangan B, C. LXI D double, D mewakili E. LXI H double, H mewakili pasangan HL. Contoh LXI D, 5A83 heksa. Ini jumlahnya adalah 16 bit. Nah, maka ketika ini dijalankan, maka nilai register B itu akan berisi 5A dan C itu akan berisi 83 ya. Ini 83 ya. Jadi 5A 83, ini 8. Maka C-nya 83 heksa. Oke. Double add. Nah, instruksi double add mesti menjalankan isi register HL dengan register pasangan lain dan hasilnya disimpan dalam register HL. Formatnya DAD8, DADB, DADHD, DADH. Misalnya register B 843 heksa, C 5A heksa, H 10 heksa, L 21 heksa. Kita kasih perintah DADB. Maka pada saat eksekusi nilai HL itu nilainya adalah H dan L, yaitu 10 dan 21. BC, B dan C 35A, ini kita buat linearnya, kita jumlahkan. Maka hasilnya HL itu akan berjumlah 537B ya. Jadi hasil penjumlahan ini 537B ya. Nah, setelah instruksi ini dilakukan, maka register H itu bernilai 53, L bernilai 7B. Nah, itu kalau hasil DAD. Kemudian increment extended register dan decrement extended register. Jadi di sini penambahan nilai 1 pada register pasangan ya. Instruksinya in XB, in XD, in XH, DCXB, DCXD, DCXH. Misal register B 2A, C 4B. Ketika dikasih perintah in XB, maka B 2A heksa dan C 4C heksa. Jadi yang ditambah 1, maka B tambah 1 jadi C, maka jadi 4C. Jadi tinggal ditambah 1 nilai. Nah, instruksi tidak langsung atau indirect instruction. Nah, pada SHP3, pasangan register HL memiliki fungsi khusus yaitu sebagai penunjuk data yang berada di dalam memori. Misal terdapat data pada alamat memori 2A46 heksa, nilai datanya adalah 5A heksa, kita dapat memproses data tersebut dengan menggunakan instruksi tidak langsung. Pada pengalaman tidak langsung, alamat data disimpan dalam register HL, datanya sendiri terdapat dalam memori. Ya, misalnya ini HL 2A46 tadi ya, 2A46 ini adalah alamat memori. Nah, itu akan menuju ke alamat 2A46. Nah, itu model penunjukan alamatnya. Nanti tergantung data di sini berapa. Ya, jadi data yang pada 2A46 ini datanya berapa. Nah, pengalaman tidak langsung atau indirect addressing itu akan seperti misalnya LDA 246H, pemogram mengetahui letak data yang akan dieksekusi. Nah, pada pengalaman tidak langsung, pemogram tidak mengetahui register letak data tersebut. Alamat data yang akan diakses disimpan dalam register HL. Kemudian ada pembacaan tidak langsung, indirect reads. Instruksi untuk membaca data secara tidak langsung adalah instruksi move. Instruksi ini berfungsi membaca data dalam memori dan ditulis dalam register. Register yang terlibat itu adalah A, B, C, D, E, H atau L. Misalnya move register, M. M adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL. Contoh, HL misalnya 2A46 heksa, sementara isi memori alamat 2A46 adalah 5A. Maka ketika ada perintah move B, M, maka hasil akhir dari instruksi ini adalah register B sama dengan 5A. Jadi dia mengambil alamat dari register HL 2A46 yang berisi 5A. Maka 5A ini masuk ke register B. Nah, penulisan tidak langsung ya, indirect write itu juga sama, akan terlibat pada register A, B, C, D, E, H atau L. Instruksinya move M, register. M adalah data pada alamat memori yang ditunjuk oleh register HL.
Misalnya register L sama dengan 28 hexa dan B sama dengan 35 hexa, maka mob M, B hasil instruksinya ini adalah 2A D8 itu sama dengan 35 hexa. Ya, jadi 35 itu diisikan kepada alamat 2A D8. Oke, instruksi tidak langsung segera MPI M, byte. Misalnya register HL 5643, ketika dikasih perintah MPI M, B3, maka HL B5643 itu akan berisi data B3H. Nah, instruksi tumpukan atau stack. Nah, instruksi tumpukan, kalau di SAP 2 kita punya instruksi call, tapi kalau di SAP 3 kita punya namanya tumpukan. Ya, ini contohnya. Jadi merupakan bagian dari memori yang disediakan terutama bagi penyimpanan alamat kembali atau return address. SAP 2 tumpukannya pada alamat FFIH dan FFF, jadi berada di bawah sini. Sedangkan di SAP 3 itu strukturnya akan berbeda. Ya, jadi bagian memori yang telah digunakan sebagai tumpukan tidak dapat digunakan untuk menyimpan program data. Misalnya seperti ini dari 20E0H sampai 20FFX, ini ada 32 lokasi memori. Petunjuk tumpukan adalah push, pop, dan call. Instruksi tumpukan menggunakan pengamatan tak langsung. Register SP digunakan sebagai penunjuk alamat. SP menunjukkan alamatnya. Ya, misal SP20FF penunjuk tumpukan akan menunjuk ke M20FF hexa. Bentar ya, dia ke M. Misal penunjuk Oke, misalkan stack pointer berisi alamat 20FF hexa, kemudian petunjuk tumpukan akan menuju ke alamat 20FF hexa di sini, sehingga nanti data yang di sini itu akan dimasukkan pada alamat stack pointer ini. Nah, inisialisasi penunjuk tumpukan itu menggunakan LXI SP, double, contohnya LXI SP, 20FF. Nah, ini berarti penunjuk alamat tumpukan itu akan diinisialisasikan ke alamat 20FF hexa. Nah, kemudian instruksi push. Ya. Nah, push digunakan untuk menyimpan data dalam suatu tumpukan atau stack. Instruksi yang ada misalnya push D, push D, push H, push PSW. Nah, di mana kalau kita menggunakan PSW itu artinya program status board, ini adalah rangkuman dari isi register akumulator dan register bendera. Jadi PSW itu akan sama dengan AF. Misal register A sama dengan 5A hexa dan flag sama dengan 31 hexa, maka PSW itu adalah A ditambah flagsnya. A sendiri adalah 55A hexa, flagsnya 31, maka PSW bernilai 5A31. Contoh, misalnya register B sama dengan 46 hexa, C 5C hexa, kemudian stack pointernya 20FF hexa. Kemudian kita lakukan perintah push B. Nah, maka yang terjadi stack pointernya itu di 20FF hexa, maka di sini. Nah, terus data yang tadi B itu di 46 hexa itu akan dimasukkan ke alamat setelah stack pointer, yaitu di 20FE. Jadi di atasnya daripada alamat stack pointernya. Nah, kemudian kalau kita masukkan lagi data yang C, yaitu 5C, maka 5C akan ditumpuk di atas data 46 hexa atau di atas register B, yaitu di alamat 20FD. Nah, jadi instruksi push itu beberapa hal yang dilakukan oleh prosesor terkait dengan pengisian instruksi flash ini. Ya, petunjuk tumpukan register SP dikurangi 1, jadi SP-1. Nah, data dalam register B disimpan dalam memori yang ditunjuk oleh stack pointer. Penunjuk tumpukan atau register SP dikurangi 1 lagi, yaitu SP-1. Data dalam register C itu akan disimpan dalam memori yang ditunjukkan oleh stack pointer. Kemudian instruksi pop. Nah, instruksi pop berfungsi mengambil data 16 bit dari tumpukan. Nah, register yang terlibat sebagai operan adalah BC, DE, HL, dan PSW.
format instruksinya adalah POP D, POP D, POP H, POP SW. Misalnya SP berisi 20 FD hexa, maka kita lakukan perintah POP D. Nah, maka dia akan mengambil data yang ada pada stack pointer 20 FD ya. Jadi seperti ini misalnya stack pointernya itu di 20 FD hexa, kemudian datanya 5C hexa. Kemudian di 20 FE hexa itu datanya 46 hexa, dan 20 FF ini adalah stack pointernya. Nah, pada saat kita lakukan perintah POP D, maka yang diambil itu dia 16 bit, yaitu yang pertama diambil 5C hexa, ini masuk di register E, kemudian yang 46 masuk di register D, maka 46 5C. Nah, ini adalah untuk POP D tadi. Jadi 16 bit data itu diambil secara langsung, tapi secara berurutan, yaitu 5C dan 46. Jadi dari alamat teratas 20 FD, alamat ke bawahnya 20 FE. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh prosesor pada saat mengeksekusi instruksi POP, data yang ditunjuk oleh SP pada memori disalin ke register E. SP ditambah 1, kemudian data yang ditunjuk oleh stack pointer pada memori disalin ke register D. Kemudian stack pointernya ditambah 1. Oke, itulah kira-kira penjelasan tentang prosesor SAP3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.